kayak betul. ya udah kayak saat itu cuman tahap kayak alasan hidup itu cuman mama doang. Betul. Jadi sampai berpikiran kalau hari ini mama nggak ada, pasti besok aku juga bakal mati. Di kontennya Anggi ada tuh yang Anggi kan naik gunung, terus Iya. ada komen gue juga pengen tapi nggak ada uang. Terus Iya. kamu balas komennya apa ya? Aku juga nggak ada kaki tapi aku nabung. Iya, gitu benar, ya, kamu benar, balasnya benar. kayak gitu. Benar. Nah kalau misalkan kamu ketemu naik gunung mana gitu, terus medannya sulit dan kamu lagi solo, tadi kamu bilang sempet ada juga Solo, yang ya. solo, itu gimana kalau misalkan ternyata butuh bantuan? Halo Sobat Pretty, balik lagi di podcast Station. Dan kali ini kita balik lagi di segmen On Time, segmen terbaru dari Pretty Lubricant. Kita nggak ngobrol sama teman-teman komunitas otomotif, kita ngobrol sama tokoh-tokoh yang lagi naik daun bisa dibilang ya. Ini salah satunya kita udah kedatangan Kak Anggi. Halo Kak. Halo Kak Anggi nih namanya lagi wangi-wanginya nih ya. Alhamdulillah. Lagi berseluwiran di FYP TikTok ya kan. Iya. Dikenal sebagai konten kreator, pendaki gunung, penyandang disabilitas. Iya, ya benar, kan. benar. Tapi udah berdamai kan ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan Udah berdamai Kak, dan sekarang ya udah seneng lah, dan dulunya nganggap ini sebagai ujian, tapi sekarang ini adalah hikmah dari Tuhan. udah dianggap jadi hikmah, terus udah lebih bahagia juga. Lebih bahagia, jadi nggak ada masalah. Nggak ada Aman, masalah. aman. Kabar baik. Sehat tapi minus nggak ada kaki aja sih Kak. Ya jadi kalau mau nanya kabar juga agak gimana ya, Iya. kayak nggak sehat-sehat Iya. banget sih. Memang nggak bisa sehat aku Kak. kayak sehat tapi nggak sempurna. Iya. Gitu. Kayak gitu ya. Ada yang kurang aja. Ada yang kurang, Iya. betul. Tiba-tiba kayak mau pergi udah prepare, tapi pas udah mau gerak kok ada yang kurang Ya, gitu itu ya. dia. Makanya aku nanya dulu udah Pas dicek nggak ada kaki gitu. Makanya aku nanya udah berdamai kan gitu. Sebelum aku nanya kabar, nanya dulu. Iya, udah aman. Tapi kalau misalkan Kak Anggi kan pasti kalau ada orang baru kenal apa segala macem, kalau kita ngeliat orang disabilitas pasti ada rasa-rasa aduh takut takut nggak asik atau gimana gitu. Iya. Ngerasa nggak sih kayak ngerasa ini kayaknya orang mau interaksi tapi agak gimana gitu. Itu ada, tapi makanya itu salah satu hambatan teman-teman disabilitas, termasuk Anggi juga Kak, itu hambatannya itu di situ untuk sosialisasi kan. Makanya kayak Anggi tuh kenapa terus-terusan bergerak di konten kreator, ngembangi sosial media, ya itu untuk ngebentuk jarak antara kami dengan orang lain itu biar semakin dekat. Karena kan contohnya kayak orang yang kayak misalnya kayak ragu gini untuk Iya, nyapa. betul. Tapi kan kalau kayak kami udah sering kayak bales-balesan komen, Betul. DM gitu, jadi kan jarak itu udah nggak ada lagi. Jadi kalau ketemu tinggal nyapa aja gitu. Gitu ya. Tapi boleh tahu nggak nih kan Kak Anggi -1 Iya. -1 bukan dari lahir kan ya, maksudnya Enggak dari lahir. dari aku dapat infonya karena kecelakaan. Iya benar. Di kan. tahun 2015. 2015. Boleh diceritain dikit nggak nih kecelakaannya gimana? Maksudnya tunggal atau gimana Kak? Kecelakaannya itu adu banteng Kak. Jadi Naik saat banteng. enggak. Waduh. Jadi aku naik sepeda motor ditabrak dari depan sama truk tangki. Maaf nih. Iya. Itu saat itu langsung hilang aja gitu apa sempet kerasa sakit gitu? Apa langsung pingsan gitu? Koma sih Kak. Oh udah Itu bukan sempet, pingsan lagi. Iya bukan pingsan lagi, koma udah Kak. Kalau udah titik ninggal lah itu. Itu kondisinya sepi atau gimana? Sepi karena pada saat itu lagi hujan dan suasananya itu pagi. Jadi Sekitar jam 7 pagi tuh mau pergi jam sekolah 7 pagi. Kak. Iya. Kalau di Jakarta sih macet ya jam segitu ya. Iya, makanya agak heran juga Kak. Di sini mau kayak misalnya ada kerjaan itu mau gerak jam berapa Iya betul. kan. Di sana berarti sepi, terus kamu juga kencang atau gimana saat itu? Mungkin kencang tapi nggak ngebela diri atau apa. Iya, mungkin kencang karena kalau nggak kencang nggak mungkin parah kan. Tapi memang nggak inget sama sekali kejadiannya. Jadi mau orang bilang karena balap-balapan, karena iya, ugal-ugalan, betul. ya terserah karena aku juga nggak tahu Dan balik kejadiannya. lagi namanya musibah gitu Iya. kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Terus sampai bisa akhirnya harus diamputasi dan lain sebagainya. Ada kayak infeksi dan lain sebagainya. Iya, infeksi Kak. Itu infeksi udah sampai tahap dokter kemarin itu bilang 2 minggu lagi bakal meninggal. Oh. Jadi mau nggak mau keputusan akhirnya tuh ya harus diamputasi. Nggak ada pilihan lain saat itu. Nggak ada pilihan lain Kak.
Karena pada saat itu mata udah jadi korban. Udah untuk main handphone aja itu harus jarak dekat gini baru kelihatan Kak. Udah parah banget. Udah berarti parah, ya. udah parah. Betul. Pas saat itu kamu masih umur berapa berarti waktu itu? Masih muda, umur 15 tahun, kelas 1 itu kan SMA. masih apa ya, lagi usia-usia produktif, maksudnya lagi Iya, jadi baru remaja, lagi banyak main dan lain sebagainya. Saat itu yang kamu rasa apa? Pasti kayak ngerasa dunia nggak adil, kenapa harus kayak gini dan lain sebagainya. Oh parah banget sih Kak pada saat itu. Karena kan apalagi aku saat itu harus mulai hidup dari nol lagi. Iya betul. Karena yang dulunya tuh kan aku atlet sepak bola dan balap juga kan. Oh saat itu. Saat itu. Jadi ketika kecelakaan, amputasi kaki nih, ya semua hobiku udah nggak bisa dijalankan. Bahkan pada saat itu kan saat kelas 1 SMA. Nah waktu SMP itu aku dari kelas 2 itu aku udah nyiapkan fisik tuh Kak. Untuk masuk ke SMK Taruna. Ya pada saat itu pengennya tuh jadi tentara, kalau nggak tentara itu kayak pelayaran lah gitu. Iya. Jadi ya merasa sia-sia aja nih 2 tahun udah ngebentuk badan, udah kayak olahraga terus dan ya jadi atlet juga, tapi gara-gara kecelakaan kehilangan kaki selesai semua gitu. Jadi saat itu ngerasa masa depan udah nggak ada lagi dan lain udah sebagainya. bener-bener hancur Kak, kayak betul. ya udah kayak saat itu cuman tahap kayak alasan hidup itu cuman mama doang. Betul. Jadi sampai berpikiran kalau hari ini mama nggak ada, pasti besok aku juga bakal mati. Apalagi di usia 15 tahun itu ya. Iya. Itu kan lagi menggebu-gebunya, ya kan, kayak lagi kan 2 tahun lagi mau jadi ini, 2 tahun lagi mungkin mau kuliah di sini apa, jadi atlet dan lain sebagainya. Orang tua juga ikut ngerasa hancur juga, down juga, atau kayak berusaha untuk nguatin kamu. Mungkin iya, tapi alhamdulillahnya itu hebatnya orang tua Anggi tuh nggak menunjukkan hal itu Kak. Jadi kayak mereka itu nggak bilang kayak kecewa, nggak nunjukkan itu, tapi ya pasti ada rasa itu kan. Apalagi waktu mau masuk SMA itu kan Anggi mau masuk SMA pelayaran tuh. Nah rupanya gara-gara terlalu sering balap sepeda dan olahraga tuh terlalu ngepres, jadi kayak ada satu masalah lah di perut. Jadi harus istirahat selama 1 tahun. Jadi ditunda lah itu. Nah itu udah depresi juga sih Kak itu kan. Tapi mama bilang kayak nggak usah takut, kalau memang rezekinya itu pasti dapet. Dan mama udah juga nyiapkan uang kok. Untuk kamu nanti mau masuk tentara atau kamu mau masuk pelayaran, itu uangnya udah ada. Bahkan ditunjukkan juga jumlah uangnya tadi. Jadi makanya ya udahlah, masuk aja ke SMA biasa. Rupanya 2 bulan, baru 2 bulan tuh Kak. 2 bulan sekolah kecelakaan. Terus pendidikan juga terhenti saat itu? Enggak terhenti. Tapi tetap lanjut berjalan. Tapi waktu sakit itu ada sekitar 3 bulan atau 3 bulan gak masuk sekolah. Harus istirahat itu ya? Harus istirahat. Tapi ya sekarang akhirnya udah ada hikmahnya juga sampai udah detik ada hikmahnya, ini ya kan. Iya. Bahkan sekarang dikenalnya sebagai pendaki gunung. Iya. Ya kan? Bahkan FYP-nya sering muncul juga karena aku kan awalnya nge-stuck terus udah masuk ke beberapa channel YouTube juga, ya kan? Udah masuk di TV juga nih. Gimana rasanya? Akhirnya kok bisa di sini ya gue ya gitu. Sebenarnya gimana ya Kak? Kaget ada, tapi kayak ada rasa kayak ya Anggi itu adalah orang yang nggak punya ekspektasi Kak. Nggak pernah berharap sama apapun. Kenapa kamu nggak punya ekspektasi? Bukannya setiap orang pasti punya ekspektasi atau target gitu? Aku tuh selalu berharap pada peluang aja, nggak berharap sama hasil. Jadi aku tuh lebih senang orang ngasih kerjaan sama ngasih kepercayaan aja. Nggi buat gini begini, nah tuh lebih senang daripada Nggi kok mau ku kasih uang segini nggak? Nggi kok mau nggak dapet uang segini? Kayaknya kayak gitu, kayak apa ya Kak? Aku tuh udah pernah beberapa kali tahap kayak kecewa besar, dan bahkan kayak ini orang tua udah bilang nyiapkan uang lah, ginilah. Tapi ternyata nggak terjadi kan. Makanya kayak sekarang tuh nggak punya ekspektasi tinggi. Jadi ketika dapat sesuatu yang besar tuh kayak ya euforianya sesaat aja. Iya. Sekarang kan udah sampai di titik ini ya. Maksudnya prosesnya juga panjang. Iya. Kamu ngelewatin banyak lika-liku sampai sekarang bisa disebut sebagai content creator juga kan? Iya. Dan kamu juga punya YouTube sendiri juga, aktif nge-konten juga. Itu kamu nge-konten awalnya iseng-iseng atau pengen diniatin
oh seenggaknya nih walaupun aku disabilitas nih tapi aku tetap pengen produktif gitu loh, atau kamu pengen emang sengaja pengen membangun personal branding gitu? Awalnya tuh nggak terlalu kepikiran sih Kak untuk konten. Jadi dulu itu di 2018 atau 2019 itu kan aku balik dari Jakarta itu 2018 akhir. Yeah. Itu 2019 itu banyak yang ngajak kolaborasi kayak konten bareng lah, kayak sosial eksperimen, ngeprank, terus kayak gini juga podcast. Nah, tanpa Anggi sadari ternyata viewersnya tuh tinggi-tinggi dan mereka tuh juga banyak yang berterima kasih. Sosial media mereka tuh naik gara-gara konten bareng Anggi, dan di situ kayak teman tiba-tiba kok bikin juga Anggi. Jangan sampai eksis itu nggak selamanya, itu sesaat doang, karena paling 6 bulan lagi bakal ada orang baru. Betul. Dan kalau kesempatan ini yang gunakan orang lain kok nggak dapat apa-apa. Betul. Nah pada saat itu juga nggak pengen Kak, tapi akhirnya kepikiran gara-gara teman itu nggak ada uang. Oh justru karena ngeliat temen gak punya Iya, nggak punya uang dan kayak kayak sama-sama nih ngekos bareng dan mereka nggak ada pekerjaan, nggak ada masukan lebih, jadi yaudah yuk ngonten bareng yuk. Nah ya alhamdulillah berhasil kayak bisa ngasih uang jajan dia, uang jajan Anggi, dan pada saat itu juga nggak ada pembagian. Dan kamu ngelihat teman terus pengen ngebantu tapi memanfaatkan media yang kamu punya gitu, media yang kamu punya. Oh mulia banget kamu ya, berarti solid juga gitu sama iya, teman. karena emang gak ada ekspektasi ke situ. Jadi misalnya dapat endorse nih 1 juta, ya udah bagi 2 aja. Iya. Nggak. Sampai sekarang temennya masih bareng-bareng sama kamu juga? Udah enggak. Karena kan Anggi udah di sini. Oh iya betul. Dan mereka pun rata-rata udah punya akun sendiri juga. Iya. Aku ngeliat beberapa di YouTube kayak kamu bikin konten kayak sosial eksperimen juga, iya, benar, joget-joget gitu depan iya. orang dan lain sebagainya. Terus sampai sekarang jadi yang banyak FYP-nya itu yang pendakian gunung itu. Iya. Apa hal yang akhirnya kamu bikin kontennya itu pendakian gunung ini yang men-trigger kamu deh kayak naik gunung kali ya gitu? Apa sih Kak? Pengennya tuh kayak biar lebih berguna aja sih Kak. Karena gini, jejak digital itu jahat Kak. Jadi Anggi mikirnya, oke, sekarang aku dengan konten eksperimen, joget-joget di jalan kayak gini, mungkin ini viewersnya tinggi, aku bisa dapat uang. Tapi aku harus mikir ke depannya juga Kak. Aku bakal punya anak, aku bakal punya istri. Apakah anakku dan istriku bakal terima dengan hal seperti itu? Makanya beberapa konten-konten Anggi itu udah banyak Anggi hapusin. Sebelum sebenarnya udah banyak yang ngedownload itu, bahkan kayak di TikTok itu ada satu akun TikTok yang kontennya itu potongan konten Anggi semua. Oh. Tujuannya apa dia ngupload lagi? Ya pengen besar aja sih akunnya. Karena kan mereka nggak ngeproduksi konten, tinggal download, comot doang. Ngambil doang, terus viewersnya dia yang gede. Iya, ya mungkin ntar kalau udah tinggi tinggal hapusin kontennya kan. Nah, jadi kayak gitu yang Anggi takuti Kak. Karena nanti ketika udah nikah, misalnya udah punya anak Anggi, ya pasti ada rasa malu lah Kak. Karena kan nggak bilang tolol sih, tapi kayak rasanya pasti malu deh. Tapi kan memang kalau di Indonesia konten-konten ya bisa dibilang konten-konten tolol dan lain sebagainya itu yang viewersnya banyak kan, yang orang-orang banyak suka gitu kan, yang bisa diketawain dan lain sebagainya. Belum tentu ada ada nilai yang bisa kita ambil gitu. Nilai yang diambil itu pasti ada, tapi cuma sebatas hiburan Kak. Iya betul, hiburannya hiburan aja doang kan. Tapi Anggi mikirnya kayak gini, jangan sampai orang itu berpikiran kau udah punya kekurangan tapi malah aneh-aneh gitu. Itu yang pengen Anggi coba. Jangan sampai lah orang berpikiran kayak gini. Dan ya paling jadi perhatian Anggi tuh adalah yang tadi Kak, takut anak Anggi nanti tuh malu. Ya ada track record yang konyol banget ya gitu. Bahkan kayak senior Anggi juga di Binjai kayak konten-konten kreator yang udah gede kayak mereka yang pakai pakaian perempuan, atau mereka juga udah mikir kayak gitu. Iya. Walaupun ya besar kan dapat AdSense-nya dari situ, cuman ya tetap mikir juga ke depannya. Tapi kenapa kontennya pendakian gunung? Atau mungkin itu dari hobinya Anggi juga? Atau pengen mencoba, ini kayaknya gue nggak bisa deh naik gunung, tapi gue coba deh gitu. Ini jujur ya nih Kak, ini sekalian klarifikasi ya Kak. Jadi buat teman-teman yang bilang kayak Anggi tuh nggak kayak pendaki gunung lainnya, Anggi tuh nggak kayak nggak anak alam banget.
Ya emang apa yang mau diharapkan dari pendaki yang baru mulai dari tahun 2020. Betul. Aku tuh masih anak baru Kak di gunung. 2020 aku mulai. Baru orang-orang udah mungkin punya beberapa kali naik gunung. Anggi dikira baru nyemplung gitu dikiranya kayak anak-anak Anggi tuh kayak anak mapala apa kayak gitu ya. Cuman ya tetap beberapa nilainya tuh tetap Anggi amalkan juga kan. Kayak kayak sekarang tuh kayak misalnya kayak beli makanan gitu ciki atau apa, nah gitu untuk serpihannya tuh nggak Anggi buang sembarangan, kayak tetap dikantongi kayak sampahnya dibawa turun. Kayak ini ada juga bawa plastik ini Kak. Plastik karena udah pipet. Kebiasaan. Iya gitu, Anggi kantungin gitu. Ya tetap kayak gitu tetap Anggi apalah lakuin betul, gitu. Betul. Jadi bukan yang asal-asalan doang, FOMO dan lain sebagainya gitu ya. Cuman ya jangan diharapkan kayak senior gitu karena emang masih baru kan Kak. Betul. Tapi bukan berarti sembarangan. Tapi ya hit gitu sih Kak, orang banyak mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kenapa naik gunung ya kayak tadi. Kan konten-konten lama gini nggak ada manfaatnya nih. Tapi kalau dengan naik gunung banyak nilai di situ. Yang pertama hiburan, yang kedua bisa ngasih semangat nih ke teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas lah. Dan itu kayaknya bakal buat bangga istri Anggi dan anak Anggi nanti ke depannya. Betul. Jadi kayaknya fokus ini dan ternyata kepuasannya itu jauh lebih besar Kak. Dan ya walaupun ya mungkin uangnya itu nggak sebanyak dari konten-konten biasanya, tapi lebih puas aja gitu karena yang pertama tuh dari sisi komentarnya tuh pada positif semua, ngasih doa walaupun ya masih banyak juga kan komen-komen negatif ya pasti ada cuman kayaknya apa ya paling cuma 10% doang gitu. Betul. Tapi ya itu tadi karena banyak doa tadi tuh kayak wah kayaknya memang di sini nih harus gue kerjakan. Dan gitu. jadi banyak yang termotivasi juga mungkin untuk teman-teman disabilitas kayak untuk limit kita tuh nggak di situ aja. Gitu. Iya, jadi sekalian juga sih Kak pengen buktikan ke teman-teman semua, bukan teman-teman disabilitas tapi mungkin banyak juga teman-teman yang kayak sekarang tuh dalam keadaan depresi dan nggak percaya diri. Ya pengen ngasih bukti ke mereka secara langsung bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Nah, itu dia betul. Jadi sekuat apapun kalian, kalau kalian gak mau berusaha gak bakal berhasil. Tapi kalau kalian punya kekurangan, tapi kalian mau dan berusaha, insya Allah Tuhan pasti kasih jalannya. Buktinya aku yang dengan satu kaki aja bisa naik gunung kan. Betul. Itu karena apa? Karena mau dan berusaha sih Kak. Iya. Dan mau mencoba juga. Iya benar. Aku baca di kontennya Anggi ada tuh yang Anggi kan naik gunung. Terus ada komen gue juga pengen tapi gak ada uang. Terus kamu balas komennya apa ya? Aku juga nggak ada kaki tapi aku nabung gitu. Iya gitu benar. Kayak gitu. Benar. Di ulti lagi gitu loh. Iya. Emang apa namanya? Kamu udah maksudnya udah benar-benar untuk memotivasi terus juga membuktikan kayak gue nih kayak gini bisa loh gitu. Lu nggak ada kata nggak bisa gitu ya. Iya Kak. Bahkan sekarang tuh Anggi itu kan Kak walaupun udah merantau kemari, Anggi tuh ninggalkan satu hal di Binjai sana ya itu untuk orang tua Anggi. Anggi punya distro ya udah itu pendapatannya semua untuk orang tua. Jadi ketika mereka bilang kayak ngapain lu naik gunung buang-buang uang, mending lu bahagiakan orang tua. Udah aku kasih distro mama aku. Udah dikasih, kamu tinggalin usaha untuk keperluan orang tua dan lain sebagainya. Iya, dan belanja juga aku gitu kayak nanti dari grosirnya tuh kayak bang nih barang baru masuk nih gini-gini. Ya udah aku kirimi ke mereka. Iya. Anggi duitnya banyak ya berarti. Ya kayak gitu makanya orang tuh bilang dan kayak ada orang kayak itu tiba-tiba aku pengen naik gunung tapi nggak ada uang. Lah kok ngebandingin sama orang cacat nggak apple to apple bro. Iya benar-benar. Aku soalnya baca komen terus kayak tapi aku nabung gitu. Iya aku nabung. Di ulti gitu. Dan jujurnya Kak, aku tuh satu hari itu tidur cuma 4 jam. Loh kenapa? Ya karena aku tuh paling nggak bisa satu harian itu nggak kerja. Depresi aku Kak. Kayak otaknya terus bekerja gitu atau gimana? Apa ya kayak kembali depresi lagi. Jadi aku dulu tuh pernah masa depresi, merasa aku tuh nggak berguna jadi orang. Nah ketika aku satu harian nggak kerja, itu merasa di titik itu aku Kak. Makanya aku untuk istirahat itu ya bener-bener kerja pul-pulan, baru entar naik gunung selama 3 hari atau mungkin ke daerah di Sumut itu ada namanya Brastagi gitu kan Kak, tempat wisata kayak gitu. Nah aku di situ tuh sampai 3 hari 4 hari ya udah nggak mau
aktif sosial Iya, media betul, apa gitu. betul. Kayak gitu untuk kamu istirahat. recharge dan Iya. lain sebagainya gitu ya. Tuh, sebulan tuh kayak gitu. Makanya orang kayak bilang aku nggak ada duit kayak gini lah. Aku juga nggak ada istirahat Nah gitu. itu dia, maksudnya nggak apa, jangan jadiin keterbatasan kamu tuh untuk Iya. bikin kalian tuh nggak bisa berbuat banyak berkegiatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu sendiri, kalau kamu kan banyak kegiatan dan lain sebagainya, Kak. sampai naik gunung, terus diperbolehkan untuk berkarir di Jakarta, orang tua sangat mensupport. Orang tua tuh support tapi mereka itu cuman minta satu sih Kak. Pada saat itu adalah minta itu anaknya itu salah satunya itu ada yang sarjana dan kebetulan Anggi tuh berkeluarga itu anak orang tua tuh ada 3 dan Anggi tuh anak terakhir dan kakak Anggi tuh dua mereka tuh udah pada nikah dan belum dan pada nggak mau kuliah lah, jadi beban itu ada di Anggi. Oh ya. Makanya sebenarnya pengen merantau itu dari 2018, cuman mama bilang kayak gitu Untuk menyelesaikan pendidikan dulu. pendidikan dulu. Terus pas udah selesai kuliah dan sebagainya, diperbolehkan Kemari kerja di Jakarta. di sini. Tapi ini kamu kerja di Jakarta, kamu naik gunung dulu dan lain sebagainya, atau ke Jakarta dulu sih sebelumnya? Maksudnya berkonten dulu? Sebenarnya gini Kak, dari dulu itu tawaran kerja di Jakarta itu selalu ada. Bahkan sebulan itu bisa 2 kali tuh Panggilan gitu. panggilan. job, Cuman masalahnya adalah value Anggi kan belum terlalu tinggi juga nih kan, kayak di stand up komedian, bahkan kayak ya acara-acara motivasi kayak gitu belum terlalu tinggi lah. Mungkin yang secara value dan fee Anggi juga belum terlalu tinggi. Jadi mereka itu nggak mau kalau Anggi diberangkatnya dari Medan. Karena kan untuk tiket aja itu udah 3 juta, belum lagi betul. hotel, belum lagi ini. Anggi tuh pernah bilang kayak mereka, udah nggak apa-apa bang, itu urusanku. Yang penting tiketku aman dan abang mau jemput aku ke ini aja bandara. Nah mereka tuh pada nggak mau. Jadi kemarin tuh memutuskan kayak udahlah aku besarkan dulu sosial mediaku, baru aku berani ke sana gitu. Jadi brandingnya lebih konten creator juga. Iya, konten creator, stand up komedian dan semua lah Kak. Tapi ini kamu kedepannya kontennya memang bakalan kayak mendaki gunung, mungkin mau mencoba gunung-gunung lain juga dan lain sebagainya, atau nanti akan ada konten lain juga gitu yang sudah kamu persiapkan mungkin ya? Bakal ada konten lain Kak. Tapi ya tetap tadi tujuannya adalah ingin ngasih semangat dan motivasi teman-teman lain khususnya disabilitas. Karena Anggi gak yakin Kak, Anggi bakal kuat 5-10 tahun lagi untuk naik gunung. Nah ya itu maksudnya dengan keterbatasan kamu tentu kan persiapannya juga lebih ekstra juga ya kan, fisik, mental dan lain sebagainya. Iya benar-benar. Kamu gimana untuk mempersiapkan fisik? Apa setiap pengen naik gunung nih kamu ada konsultasi dulu ke dokter? Mungkin ada trauma-trauma di dalam yang kamu nggak bisa olahraga berat dan lain sebagainya, pasti tetap ada kan? Itu pasti ada karena untuk disabilitas aja itu yang kayak Anggi gini yang 1 kaki itu pasti di umur 35-40 itu udah terasa pinggangnya. Oh, itu emang semua disabilitas termasuk orang gemuk. Oh iya. Orang gemuk juga udah terasa tuh di 35-40 tuh di pinggangnya. Makanya kan untuk bisa nggak cepat merasakan itu dan biar nggak kerasa itu adalah rajin olahraga aja. Makanya Anggi itu karena kan naik gunung ini benar-benar nggak sehat kan Kak. Kita maksakan badan kita untuk gerak dan bawa beban. Ya betul. Itu pertama tuh lutut tuh itu nggak bagus. Tapi itu sehat ketika manajemen waktunya itu diatur dengan baik, itu sehat. Tapi sekarang kan banyak tuh kayak orang aku sanggup kok 2 hari. Maksain Iya, gitu ya. Itu sebenarnya TikTok juga bagus sih, tapi kalau fisiknya kuat. Kalau fisiknya kuat, nah itu juga yang Anggi takutkan itu. Makanya sekarang tuh Anggi tuh kayak selama seminggu tuh pasti ada kayak tiap pagi tuh jalan 3-5 kilometer. Dan selama sebulan tuh pasti ada tuh Kak 2-3 kali itu untuk renang. Tapi kamu olahraganya juga aktif juga ya? Aktif Kak, aku renang. Soalnya dari sebelum kaki diamputasi pun kamu juga aktif juga di olahraga tadi yang futsal dan lain sebagainya. Iya, bahkan dokter ortopedi juga kaget Kak. Jadi kan Anggi tuh kan kemarin tuh 2 bulan tidur doang karena kan kaki patah. Nah jadi dokter itu bilang kamu langsung ambil fisioterapi, beli tongkat biar 2 minggu lagi kamu udah bisa jalan normal. Nah baru besoknya beli tongkat,
Ya cuman 3 hari Kak belajar jalan udah normal. Loh kok cepet banget? Nah itu dokter kaget. Penyesuaiannya itu. Iya. Nggak ada apa ngilu-ngilu tapi ada. Ada. Cuman karena kan kita kan jalan ya sama kayak kalau kaki jalan kan pasti tangan juga ikut jalan kan. Nah juga kaki itu juga kayak gitu. Masih ada kayak gitunya. Untuk badan selain kaki ada cedera lain nggak? Ada ini rusuk nih sampai sekarang masih bengkok. Tapi nggak ngilu nggak apa? Apa suka masih ada traumanya gitu loh? Enggak. Oh, Jadi enggak. kemarin itu sempat mau dioperasi tapi kata dokter enggak ini enggak ganggu pernapasan kok asalkan jangan gemuk. Nggak ganggu kalau kamu naik gunung bawa tas berat kan? Bagian kanan aja nih suka turun. Oh. Makanya nyari back system yang pas. Nah itu salah satu apa ya kendala juga kan saat naik gunung dan lain sebagainya. Suka dukanya apa untuk kamu ya penyandang disabilitas? Pasti mungkin ada medan yang sulit dan lain sebagainya. Iya. Kalau medan yang sulit tuh kayak batu aja sih Kak. Karena kan Anggi kalau pakai tongkat nih kan Kak, itu sakit banget tuh sini kalau batu karena kalau tanah kan masih ngeper. Iya. Kalau batu nih enggak. Jadi dia langsung kayak ngantam. Kayak apa ya? Kayak kalau di tanah masih ngeper gini mungkin kan. Tapi kalau di batu nih enggak langsung. Makanya kalau treknya itu batu mungkin 10 sampai 15 menit udah ini. Udah pengen istirahat. Apa namanya kamu kalau naik gunung ada partnernya juga kan? Nggak yang solo gitu yang sendiri atau pernah bahkan? Sebenarnya kalau solo sering, cuman nggak pernah upload di sosial media. Kenapa? Pasti banyak yang head comment Ada Kak. Iya pro pasti kontra gitu Iya. dan sebagainya mungkin ya. Karena orang yang solo hiking aja tuh yang sempurna aja tuh banyak yang komen negatif Betul kan. sih, Soalnya nanti misalnya kau cedera siapa yang nolong. Iya nanti jadi nyusahin orang lain. Jadi nyusahin orang apalagi dengan keadaan Anggi seperti ini. Iya. Emang Anggi total naik gunung udah berapa banyak? Gunung masih dikit Kak. Gunung masih dikit tapi bukit di Sumatera Utara tuh kan banyak bukit. Apalagi daerah Danau Toba tuh kan kalderanya banyak tuh. Nah itu udah banyak yang dinaikin. Kamu Kerinci udah kamu selesain sampai puncak kan? Kerinci 2 kali ke Kerinci 2 sampai puncak. 2 kali? 2 kali sampai puncak. By the way nih Sobat Widi, Kerinci ini merupakan gunung tertinggi di Sumatera ya? Tertinggi kedua di Indonesia dan gunung api tertinggi di Indonesia. Masih aktif juga gunung? Masih aktif. Kamu gak takut? Aku bahkan sampai ngelihat konten siapa ya komika juga Zawin ya Bang Zawin, dia juga pernah ke Kerinci. Itu juga aku ngelihat vlognya dia rimbun gitu kan ya hutannya ya. Bahkan ada treknya itu dari shelter 2 sampai shelter 3 itu cuma 500 meter Kak. Cuma 500 Jaraknya itu 500 meter. Tapi perjalanannya itu 2 sampai 3 jam. Loh bisa medannya seperti apa? Itu kita ada yang manjat pohon. Itu manjat itu benar-benar kayak apa ya, kayak ya ini ranting terus kita pegang ranting itu kayak manjat-manjat dan jalannya itu ini jalur lahar 2 meter ke bawah dan jalannya itu cuma segini. Paling ada 30 cm. Jadi itu yang bikin itu sulit. Kamu lewatin jalur itu? Lewatin. Loh kok bisa? 2 kali loh bahkan. Ya kan Iya. kamu 2 kali Nah, ke Kerinci itu puncaknya. Ya itu makanya Anggi bilang batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Karena kalau kita mau Tuhan pasti kasih jalan. Sampai 2 kali dikasih jalan. 2 kali. Berapa lama total perjalanan? Nah ini makanya apa ya Kak, nekatnya Anggi Kak. Nah yang pertama itu Anggi ke Kerinci itu naik turun cuma 2 hari 1 malam Kak. 2 hari 1 malam? 2 hari 1 malam. Nah orang tuh banyak kaget. Nah 2 hari 1 malam itu biasa orang-orang yang profesional. Itu kamu yang pas pertama kali? Iya pertama kali. Loh pertama kali langsung Kerinci? Enggak maksudnya pertama kali ke Kerinci tuh yang 2 hari 1 malam. Berapa rombongan kamu itu berangkat? Tuh 7 orang. 7 orang. 7 orang. Mereka berarti juga siap untuk backup kamu? Iya backup pasti ada. Cuman Anggi tuh nggak percaya kalau digendong. Kenapa memangnya? Karena kalau dia jatuh Anggi pasti jatuh Kak. Tapi kamu nggak ada ngerasa capek di pernafasan dan lain sebagainya itu? Nah kalau napas Anggi nggak capek Kak. Karena tadi renang. Karena renang kan ngatur pernapasan tuh. Betul. Nah itu karena udah sering renang jadi kalau napas itu aman. Cuman ya kendalanya tadi Kak, mungkin kalau treknya agak terjal. Iya tadi sakit dan ada ngilu dan lain sebagainya. Ngilunya enggak tapi kayak ya tadi kalau batu. Cuman kan batu tuh biasa di awal-awal doang kan. Ya tadi kayak misalnya manjat-manjat tadi. Nah itu mungkin kayak ya paling kayak minta tolong temen pegangkan tongkat atau apa kayak gitu doang sih Kak. Nah kalau misalkan kamu ketemu naik gunung mana gitu terus medannya sulit dan kamu lagi solo. Tadi kamu bilang sempet ada juga Solo, yang ya. solo.
Itu gimana kalau misalkan ternyata butuh bantuan dan lain sebagainya? Atau mungkin pasti kayaknya ada aja sih jalannya gitu. Solo itu ke tempat yang Anggi udah sering. Oh. Kayak solo camping, solo hiking Nggak tuh. terlalu mau ngambil resiko juga ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh kayak tadi kayak yang Anggi bilang, Anggi tuh satu hari tuh tidur cuma 4 jam. Terus-terusan kerja karena kan di Binjai itu kan punya kerjaan tuh selain punya distro tadi kan juga social media handling. Jadi kayak megang akun-akun sosial media perusahaan-perusahaan yang ada di Binjai kan Kak. Iya. Jadi itu emang kerja terus. Jadi ketika 1 bulan itu ngambil 4 hari untuk liburan, ya itu Betul. full kan untuk naik gunung tadi. Naik gunung dan turun ya mungkin staycation sendiri atau apa kayak gitu. Itu salah satu bentuk recharge kamu juga, Iya, healing dan lain sebagainya ya. Ketika kamu lagi apa ya dalam perjalanan lagi pendakian gunung, itu apa yang kamu rasain? Nyari capeknya Kak. Nyari capeknya? Nyari capeknya. Bukannya untuk refreshing dan lain sebagainya tadi kamu bilang? Karena Anggi tuh susah tidur Kak. Tapi kan nanti begitu kamu pulang kamu beraktivitas lagi, kerja lagi, Nah, tidur makanya, 4 jam lagi. Makanya waktu turun gunung itu Anggi staycation dulu sendiri. Ya mungkin istirahat itulah tadi. Iya ya, istirahat. bed rest dan lain Nah, sebagainya. jadi karena Anggi itu bakal istirahat enak kalau capek. Capek badan, capek apa gitu Kak. Tidurnya juga lebih berkualitas. Lebih gitu berkualitas. Makanya tuh ketika ada kayak gitu, ya udah ntar turun gunung, ya udah habis itu mandi bersih-bersih tidur. Itu bisa sampai 1 harian tuh Kak. Bangun cuma untuk ibadah dan makan doang. Hibernasi itulah Iya. ya. Tapi selama perjalanan yang Gunung Kerinci ini ya, maksudnya karena nggak semua apa ya anak gunung pun juga belum semua mungkin sampai ke Kerinci. Mungkin Iya benar-benar. tertinggi di Jawa, mungkin Rinjani, Kerinci belum tentu karena Belum tentu. kan aku pernah dengar kalau nggak salah tuh medan Gunung Jawa sama gunung di Sumatera tuh beda. Beda, ya kan? beda. Ya kan katanya beda. Jadi ada nggak cerita-cerita apa ya mungkin cerita seru unik atau perjalanan yang menurut kamu tuh yang paling banget kamu ingat gitu? Apa ya Kak? Mungkin mistis-mistisnya sih Kak. Beneran ada nggak sih? Aku pengen tahu deh. Soalnya kan aku nonton Zawin juga katanya itu kan cuman apa sih namanya sugesti. Sugesti ya kan benar. selalu ada penjelasan logikanya lah gitu. Iya. Tapi kan itu balik lagi kita mempercaya adanya atau tidak. Kalau yang pernah Anggi alami nih mungkin apa? Ini klarifikasi di awal dulu ya Kak. Aku tuh nggak percaya hantu. Ya. Aku nggak percaya hantu karena hantu itu bisa dibuat dan bisa secara logikakan. Nah tapi masalahnya hal-hal mistis seperti itu sering terjadi tanpa Anggi duga-duga. Contoh kelahiran Anggi. Anggi itu lahir 12 bulan. Hah? Kandungan. Serius? Bener, lillahi ta'ala. 12 bulan 12 di kandungan bulan. 1 Iya. tahun dong. 1 tahun. Itu sebesar apa maksudnya waktu Ibu Anggi mengandung? Apa kayak 9 bulan aja gitu? Nggak nambah besar gitu? Gak tahu Kak. Tapi kayak biasa aja. Itu selama 12 bulan dan waktu ngandung Anggi itu 2 kali kecelakaan Mama. Kecelakaan gimana tuh? Jatuh? Jatuh di dari rumah? sepeda motor, terus jatuh dari lantai 2 di tangga. Jatuh dari lantai 2? Iya, Dan nggak apa-apa. Dan nggak terjadi apa-apa? Iya nggak terjadi apa-apa. Waktu itu dokter nggak ada tindakan atau apa? Mungkin untuk harus segera dikeluarkan dan lain Nggak ada, malah bilang sehat anaknya. sehat aja gitu. Sehat-sehat aja, itu 12 bulan. Nah makanya sampai sekarang tuh ketika ada orang pintar, itu kadang sering tuh Kak tiba-tiba ngasih Anggi kayak bacaan-bacaan gitu. Nih kalau kamu mau kuat nih baca ini gitu-gitu. Terus kadang, nah pernah lagi Kak lucu kali Kak. Jadi dia bilang Gi, kau mau apa? Kau mau muda dapet cewek atau kaya? Kalau mau ini, Bapak ada bacaannya, kamu cukup puasa Senin Kamis saja selama 4 minggu. Itu nawarin siapa? Orang gak kenal. Tiba-tiba di jalan Iya. gitu. Nah terus dia bisa nebak kalau Anggi tuh badanmu beda. Kau pasti di kandungan 12 bulan ya. Bisa tahu dia. Bisa tahu. Saat itu kamu ngeresponnya gimana? Atau kamu tinggal atau kamu ulik lagi? Ngehargain aja sih dia bilang apa. Cuman ya tetap tadi Kak, nggak, ya tadi orang kok bisa tahu kayak gitu. Tapi kembali lagi, ya mau kita nggak percaya tapi jin itu kan juga ada kan dalam kitab kita kan. Betul, jin itu ada. Tapi kalau masalah hantu itu Anggi nggak percaya. Tapi ya tadi ketika masuk ke tempat daerah-daerah itu ya tetaplah gimana caranya kan kayak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Iya. Jadi ya
mungkin itu urban legendnya mereka. Betul. Jadi ya percaya aja. Anggi pernah ngalamin gak apa yang di gunung? Di gunung itu banyak sih Kak. Cuman ya tadi Anggi nganggapnya itu kayak karena capek makanya halusinasi. Karena ada satu apa ya kayak psikologi, jadi hantu itu bisa diciptakan. Kayak pernah nggak Kakak lihat kayak di Instagram tuh, coba lihat foto ini selama 30 detik tanpa kedip. Terus kita liyati 30 detik dan ketika kita lihat dinding kosong, foto itu ada di dinding itu. Oh iya betul. Nah itu adalah sugesti kita. Sugesti, betul. Jadi selama 30 detik itu kita merekam itu terus dalam pikiran kita. Iya betul. Nah ketika kita ketakutan, makin, di otak kita makin nyata ya iya, rasanya. Misal kayak masuk ke rumah kosong atau ke tempat yang gelap, kita kayak nanti ada pocongnya kayak mana nih gini. Nah tanpa sadar otak kita itu ngerekam itu terus. Nah jadi ketika lihat dinding yang kosong atau tempat yang kosong, kita lihat dia pasti. Betul. Jadi, makanya itu hantu itu adalah sugesti. Makanya jadi kayak kerasa kayak kelihatan beneran ada, padahal siapa tahu ya mungkin itu udah di hayalan kita, di mindset kita, terus kita makin ketakutan, kelihatan makin nyata. Iya. Gitu ya. Nah mungkin sebagian orang juga pernah lihat itu secara asli mungkin, tapi ini bagi Anggi itu seperti itu karena bisa dijelaskan dengan logika. Dan kayak merinding itu ada yang bilang karena ada makhluk halus nih atau apa. Mungkin iya dengan penjelasan mereka, tapi menurut Anggi itu karena perbedaan suhu aja. Iya betul. Contohnya kayak kita nih kan biasa di daerah perkotaan gini kan. Nah ketika masuk ke dataran tinggi kan tiba-tiba naik nih bulu kita karena dingin. Betul. Karena kan karena perbedaan suhu. Iya betul. Nah itu ketika kita masuk ke rumah kosong yang ibarat gimana ya, kayak rumah kosong tuh gelap. Terus lembab gitu. Lembab. Iya. Nah kita dari luarnya kan udah adrenalin kayak takut betul. nih. Cuaca panas, pas masuk ke dalam dingin, ya merinding. Betul sih. Semua tuh pasti ada penjelasan logika. Tapi mungkin iya. ya mereka ada. Ada, cuman karena Anggi nggak bisa buktikan, jadi Anggi cari posisi yang bisa dibuktikan dengan logika aja. Betul. Tapi mungkin kalau bagi mereka ada kayak siluman itu, ya udah percaya aja. Iya. Mungkin atau enggak bisa jadi ya emang di sekitaran situ energinya ada. Ada. Apalagi kalau yang di Gunung Kerinci kan juga hutannya juga padat banget dan lain sebagainya. Dan situ kan juga banyak tuh kayak urban legendnya kayak di itu daerah Padang. Apa urban legend yang Anggi pernah tahu? Di situ 7 manusia harimau. Iya itu kan emang cerita di Sumatera Barat. Oh iya. Itu di hutan Kerinci. Daerah situ. Urban legend itu dekat di sekitaran situ ya. Itu gunung, kayaknya bukan Gunung Kerinci juga sih. Ada Gunung Talamau atau apalah gitu. Itu di mana? Di Sumatera Barat juga. Tapi di daerah Sumatera itu Kak, harimau itu emang dianggap sakral. Ada yang bilang itu inyek, ada yang bilang mereka itu datuk. datuk. Mereka pun juga warga lokal juga nggak mungkin ngeburu ya. Gak berani pasti Kak, karena itu dianggap leluhur ya. Dianggap leluhur. Pokoknya kayak sesuatu yang mereka hargain lah. Karena kayak Anggi Melayu kan, Melayu itu juga identik dengan harimau. Kayak kami tuh bilangnya datuk kalau di Sumatera Utara. Betul ya, aku pernah dengar. Tapi kalau misalkan naik gunung di pegunungan Sumatera ya, itu kan hutannya masih ya padat banget ya. Padat iya benar. Terus mungkin populasi Sumatera juga populasi harimau Sumatera masih ada. Masih aja. Masih ada berlalu lalang gitu nggak? Mungkin ada pernah teman Anggi pernah cerita. Tapak sering lihat. Oh jejaknya. Iya jadi rumah Anggi itu kan di Langkat itu dekat dengan Taman Nasional Gunung Loser. Itu taman nasional terbesar kedua di Indonesia. Dan situ tuh satwanya masih lengkap tuh Kak. Masih banyak lah, mulai dari beruang, harimau, gajah. Bahkan satwa yang cuma ada di 2 tempat di Indonesia tuh kayak orang utan tuh salah satunya di situ. Jadi tuh kayak tapak gajah, kayak jadi teman Anggi tuh ada kayak polisi hutan. Dia tuh ya sering nangani konflik dengan manusia gitu, kayak harimau makan sapi. Terus kayak gajah liar masuk ke daerah pekarangan dan lain sebagainya itu. Ya soalnya aku juga suka ngeliat di sosial media ada harimau nyebrang lah. Di yang kanan kiri tuh kayak hutan, terus kayak jalanan. Nyebrang tuh masih banyak sana, masih apalagi sering. Kalau yang di gunung, kaki gunung itu pasti sebenarnya ada ya. Tapi kalau ketemu mungkin gak sih mereka bakal nerka manusia, atau pada dasarnya mereka menjauhi manusia kan?
kalau harimau Iya. itu. Pada dasarnya mereka juga nggak mau konflik dengan kita. Cuman terkadang kita itu kan buat rusuh mereka. Ya. Jadi Kayak- mereka membuat perlawanan ya. Iya, kayak misalnya penebangan hutan. Itu kan juga merusak populasi mereka. Mm, Ya mungkin nih pohon yang kita tebang itu tempat dia berlindung biasanya. betul. Tiba-tiba nggak ada pohonnya kan atau apa. Iya. Dan juga kayak perburuan liar atau apa kayak gitu. Itu kan juga mengurangi populasi makanan mereka kan. Betul. Karena kan rantai makanan tuh sebenarnya udah sempurna di hutan itu, tapi kita mengganggu mereka. Ya, kan memang manusia bilangnya serakah kan. Iya, apalagi Taman Nasional Gunung Leuser itu masih banyak Kak, pohon-pohon Masih besar. Bahkan pohon-pohon yang ibaratnya itu butuh meluknya aja tuh butuh 5 orang tuh masih banyak. Pohon-pohon besar yang udah beratus-ratus tahun Iya, gitu ya. bahkan di pinggir-pinggirannya itu aja Kak, itu kita bisa tuh nemukan pohon yang lebarnya itu perlu untuk meluknya aja tuh perlu 3 orang, 5 orang tuh Iya, masih iya, banyak. iya. Oh, berarti masih asri juga ya. Masih asri. Kamu pantesan juga kamu suka alam karena kamu Iya. ya lahir di sana, banyak pegunungan dan lain sebagainya. Itu bersyukurnya Anggi tinggal di Langkat. Tinggal. Lengkap, dan bahkan kayak bunga bangkai gitu tuh sana masih banyak. Iya. Wah, Masih banyak. pasti banyak yang iri tuh pengen di daerah asri dan lain sebagainya itu. Jadi kemarin tuh waktu Anggi ketemu sama orang yang dia suka bikin film dokumenter. Anggi ceritain tentang Langkat, dia langsung bilang aku bakal ke sana. Oh ya, menarik sih untuk banyak yang bisa dieksplor ya. Iya, makanya Karena apa ya? Ya Langkat kita sering dengar sih ya kalau misalkan di berita dan lain sebagainya. Cuman kan nggak banyak ya untuk dieksplor lebih dalam ya kan. Iya. Orang tuh taunya ya Sumatera, ya Medan, ya iya, kan. taunya Medan dan Toba doang Danau kan. Toba, nah itu loh. Iya. Anggi nih pengetahuannya luas ya, sobat PTT. Jadi kamu emang suka mempelajari banyak hal ya, suka belajar tentang apapun gitu. Nyari sisi beda sih Kak. Makanya kayak Anggi tuh pernah ngonten bareng nih, kayak nyari bunga bangkai itu kan. Nah, jadi teman-teman Anggi ini semua nih followersnya pada gede semua. Jadi Anggi tahu nih, dia pasti cuman bikin sinematik. Oh ya. Dia ini pasti cuman bilang, wah aku ketemu bunga bangkai nih di sini. Nah Anggi tuh suka cari, oh mereka nih pasti nggak kepikiran nih sejarah bunga bangkai apa. Betul. Nah Anggi tuh suka hal-hal kayak gitu Kak, lebih ke sejarahnya dan penjelasannya. Jadi ya itu, jadi ketika datang ke satu tempat Anggi tuh harus nyari itunya dulu. Ya, karena jadi kita jadi dapat pengetahuan Iya, barunya pengetahuan juga, barunya kan? dan orang pasti masih sedikit yang kepikiran Betul. untuk itu. Itu jadi apa ya? Ya jadi pahala juga kan buat kamu ngebagiin Iya, ilmu juga. info kayak gitu. Jadi emang suka baca hal-hal yang kayak gitu sih Kak. Jadi ya tujuannya tadi juga untuk ke konten dan supaya udahlah semua itu konten kreator pasti kan nyari kayak nggak semua tapi rata-rata itu kan soal kayak sinematik terus kayak keren review gitu kan. Iya, tapi iya. Anggi coba cari sisi kayak sejarahnya gitu. Untuk konten kamu sendiri nanti kedepannya akan konsisten seperti itu. Mungkin karena kayaknya naik gunung gak bakal lama lagi. Paling ya itu tadi, mungkin di umur usia 5-10 tahun lagi ya udah gak sekuat ini pasti tenaga Kak. Jawa, gunung-gunung di Pulau Jawa udah Belum sama sekali. Belum sama sekali. Kamu apa aja yang udah pernah? Tadi Kerinci sampai 2 kali Iya, diselesaiin tuh. Kerinci, Rinjani, Sibayak, Sinabung setengah. Sinabung. Iya, Sinabung tuh lagi erupsi Kak. Iya lagi erupsi kan Tapi itu setengah masih bisa. ya? Oh, masih bisa, Setengah masih dibuka untuk Masih dibuka. Sibuatan, terus Pusubuhit. Lumayan lah Kak. banyak kan Sumatera ya. Sumatera. Pasti kamu untuk nanti daki main di gunung Pulau Jawa dianggapnya enteng nih pasti harusnya buat kamu. Soalnya kalau pendaki Jawa kan nganggapnya di Jawa tuh di Sumatera medannya susah banget dan gak segampang di Jawa ya. Aku kurang tahu juga sih, cuman aku pernah lihat beberapa vlog gitu, youtuber pendakian gitu. Enggak nganggap enteng sih Kak, tapi karena kan rata-rata juga di di Jawa ini kan rata-rata 2000 mdpl ke atas semua. Iya 2000-an. 2000-an dan gunung-gunung di Sumatera itu masih banyak yang 2000-an Kak. Rata-rata 2000-an. Jadi Anggi lihat pun juga rata-rata tuh pendakiannya 6 sampai 8 jam. Jadi enggak mau sepele juga sih Kak. Karena takutnya karena sepele
rupanya sulit nih. Nah jadi kan nggak ini, jadi nggak fokus kan. Iya ya, mungkin iklimnya juga beda. Iya, kamu nggak bisa benar. menyesuaikan ya kan. Kalau sejauh ini yang paling berkesan pendakian di gunung mana? Rinjani kak. Rinjani. Itu waduh. Kamu nggak Jawa dulu tapi kamu langsung Rinjani. Sebenarnya dulu itu 2002 berapa tuh? 2021 atau 2022 itu pengen kak ke Gunung Jawa. Itu kemarin tuh pengen ke Semeru, abis itu ke gunung pokoknya Triple S tuh Selamat Sumbing Sindoro. Nah Anggi tuh pada saat itu ketipu travel. Jadi sempat ketipu travel. Iya 5 juta. Udah untuk ngurus semuanya itu. Iya semua itu ketipu. Jadi itu sempat terdampar juga gitu selama 2 hari di Lombok, di Mataram. Oh. Karena ketipu tadi, uang tuh udah semua sama dia. Berarti itu kamu udah di Rinjani. Udah turun dari Rinjani, itu kamu ketipu. Mau terus lagi ke Semeru ke semuanya. Gak capek? Gak mau istirahat dulu gitu? Kayaknya recovery itu cukup 2 hari 3 hari aja udah aman sih kak. Kuat banget yang gini. Tapi akhirnya gimana? Enggak jadi balik ke Sumatera karena uang udah masuk sama dia 5 juta dan baliklah kamu. Itu kamu ke Rinjani ada partner atau solo juga jangan-jangan? Jadi pada saat itu emang pengen ke Rinjani, terus tiba-tiba dapet tawaran kerjasama. Kerjasama Anggi tuh jadi brand ambassador travel mereka, dikasih gratis ke sana dan tiket pesawat itu pulang balik di cover. Nah ternyata H-3 mereka bilang beli dulu tiketnya pakai uang sendiri. Ya udah Anggi beli. Terus mereka udah kayak minta uang ini uang itulah ntar diganti atau apa. Nah ternyata waktu turun itu nggak ada diganti. Dan Anggi total uang tuh udah masuk ke 5 juta. Padahal udah jadi content creator juga tapi tetap masih kecelek juga ya, maksudnya ada aja gitu kegocek. Ada aja kak, bahkan sampai sekarang itu masih banyak tuh kasus-kasus open trip seperti itu. Makanya kayak ya mungkin teman-teman kalau mau ikut open trip pelajari dulu nih penyelenggaranya siapa. Lihat dulu mereka itu portofolionya seperti apa. Mungkin ya banyak juga yang udah terpercaya tapi banyak juga kan orang. Nah makanya itu sekarang gini sih kak, kayak orang itu karena pengen ada open trip murah diambil. Nah itu dia. Nah mereka tuh nggak lihat dulu backgroundnya tuh seperti apa yang nyenggarakan. Betul. Baiknya seperti apa nih kak untuk memilih apa ya, mungkin travel atau mungkin ada kolektif para pendaki gunung nih yang mau ngajak bareng dan lain sebagainya supaya kita nih nggak salah pilih gitu. Kalau mungkin untuk jadi peserta open trip ya, yang pertama tuh kalau kalian mau daftar tuh, yang pertama taksasikan dulu pengeluarannya. Misalnya kayak mau ke Rinjani. Nah kalian harus lihat dulu nih ongkos kereta apinya sampai ke Surabaya tuh berapa. Pulang balik hitung berapa. Dan kedua tiket penyeberangan berapa. Pulang balik berapa. Nah dari pelabuhan di sana nanti ke Rinjaninya itu ongkosnya berapa. Pulang baliknya berapa. Nah kalian jumlahkan. Kalau memang lebih murah pergi sendiri atau bedanya dikit dengan open trip. Nah itu udah gak logika. Oh harusnya open trip lebih murah. Pasti lebih mahal lagi karena kan servisnya. Betul. Ya, servisnya kan. Karena mereka yang cover semua tiket. Berarti mereka kita terima bersih lah ya. Kita gitu. terima bersih. Udah enak gitu. Iya makanya kalau harganya itu murah dan terlalu murah itu harus dicurigai. Pasti ada cenderung ke penipuan tadi. Betul. Nah itu salah satu tips untuk memilih open tripnya. Ya. Makanya sebenarnya boleh pilih yang murah tapi lihat dulu backgroundnya seperti apa, portofolionya seperti apa, jangan sampai ketipu. Nah itu portofolionya juga ya. Bahkan mungkin ada yang portofolionya bagus tapi ternyata ya travel ini ya tadi mungkin curang juga dan lain sebagainya. Iya, itu mungkin ada tapi kita lihat. Tapi kan kembali lagi kak, kalau akun dia udah besar nggak mungkin dia mau mencederai kepercayaan masyarakat kan. Betul. Ini kamu waktu pas ke Rinjani berapa hari? Ke Rinjani tuh 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Makanya kurang. Kamu belum sempat explore Lomboknya juga ya? Belum. Betul, berarti ke sana kan untuk Rinjani aja. Kemarin juga main-main ke Sembalun juga. Ada sempat juga. Sembalun bagus sih. Sembalun bagus. Nah, itu kemarin tuh sempat ke situ juga dan ya emang tadi Kak Rinjani itu kalau boleh seminggu aku bakal seminggu di sana, Kak. Apa keterbatasan? Kenapa kamu enggak perpanjang lagi gitu? Maksudnya stay di sana lagi? Emang ada pembatasan. 3 hari 2 malam pada saat itu. Ada pembatasannya. Pembatasannya 3 hari 2 malam. Tapi akan mau kembali lagi nggak ke Rinjani? Akan kembali ke situ Rinjani. Apa nih kira-kira?
Mei pasti ke sana. Oh, kamu udah Mei ke sana. ngerencanain, Mei. udah ada agenda dalam waktu bulan ini mau kemana, bulan ini bulan apa kemana gitu. Bulan ini mungkin sampai pertengahan bulan 3 yaitu tadi kan Kak ibadah dulu. Ya. Mungkin bulan puasa ntar kalau ada ajakan naik gunung yang kira-kira nggak ngebatalkan puasa, kayaknya bakal tetap naik. Gak membatalkan puasa, maksudnya pas lagi puasa kamu tetap naik gunung? Iya, aku juga sering ke camping. Oh, sebelumnya udah Udah sering. Oh, Mungkin kalau pendakiannya 2 jam sampai 3 jam tuh masih sanggup. itu berangkatnya berarti dari pagi? Biasanya tuh aku setelah zuhur. Oh, iya. Atau mungkin biar nggak terlalu panjang juga kali ya? Iya, gimana kalau ya? treknya tuh cuma 2 jam 3 jam kan masih sanggup Kak. Oh, baru tahu loh. Apa namanya, puasa-puasa tetap trekking dan lain Enak Kak sebagainya. puasa. Jadi di Langkat Tapi itu kan bukan jadi kalau naik gunung harus bentar-bentar minum gitu dan lain sebagainya. ya emang iya itu untuk jaga stamina kan. Tapi ya kalau kita udah biasa dan kita bisa nakarnya untuk aman, kayaknya aman aja sih Kak. Bener-bener apa namanya, Tapi atlet banget ya. Tapi kembali lagi ke orangnya ya. Iya, betul, Tapi ya beda-beda. tetap jaga dong. Iya. Kayak pas buka itu minum tetap ya dari buka sampai sahur tuh tetap dijaga lah 2 liter. Terus nanti dalam waktu dekat kalau misalkan Pulau Jawa, kapan kira-kira kamu gunung-gunung di Pulau Jawa? Mungkin daerah Jawa Barat dulu atau Jawa Tengah? Aturan Maret ini sama Bang Jawin bakal triple S. Oh, Aturan. ini rencananya. Rencananya. Di bulan Maret ini. Iya, cuman dapat tawaran umroh, ya kayaknya lebih bagus Umrah ibadah. dulu nggak sih, betul. Kayak duniawi mulu ya kan. Tapi bakal terlaksana yang 3S ini. Diundur. Bakal. Nggak Tapi sabar banget nih pasti. iya mungkin ntar di April atau Mei itu bakal dilakukan. Kalau mau naik gunung ini persiapannya apa aja sih, Anggi? Aku pengen tahu deh. Kalau dari kamu ya. Kalau aku ya Kak, kalau aku pribadi itu Misalkan nih 2 minggu lagi mau ada kemana nih, naik gunung mana gitu. Kamu persiapan pasti dari per berapa hari atau per berapa, mungkin dari sebulan sebelumnya udah rajin jalan dan lain sebagainya. kalau jalan renang. itu selalu karena aku nggak bisa gemuk. Oh, Karena kalau aku gemuk enak banget. tuh bukan nggak bisa gemuk, maksudnya nggak boleh gemuk. Nggak boleh. Iya, karena aku kan pakai tongkat 2. Itu kalau gemuk payah, capek badanku. Cepet ngap Cepet juga capek nggak sih? ya. Dan kedua kalau aku gemuk itu kayak ini yang tulang rusukku ini Kak. Itu kan ada bengkok 1. Ya, Itu kemungkinan bisa ganggu pernapasan. Makanya betul. sebisa mungkin tuh olahraga cuman untuk ini aja, membiasakan diri dan ya paling ngebentuk otot aja sih Kak. Tapi ya tadi supaya nggak gemuk aja. Tapi olahraga pun juga kamu nggak boleh yang terlalu berat juga kan? Itu juga ini nggak sih apa jadi kendala juga? Tetap tapi nggak memaksakan. Iya, jangan memaksakan. Nggak memaksakan, Betul. Jadi kalau mau naik gunung tadi, kalau misalnya kayak yang perjalanannya itu lebih dari 3 jam sampai 4 jam, aku tetap tuh Kak, itu hamin seminggu itu pasti ada 2 kali renang untuk ya ngebiasakan pernapasan tadi. Tapi kalau misalkan kamu sendiri, misalkan solo nih, kayak bangun tenda dan lain sebagainya, itu kamu sama sekali nggak ada kesulitan ya? Nggak ada, udah bisa. Udah biasa Iya, soalnya udah bisa, ya. udah Tapi biasa. awal-awal kamu awal banget nih mendaki gunung, ada kesulitan nggak? Kesulitan itu ada, cuman nggak terlalu jadi masalah sih Kak sekarang. Tapi kesulitan terbesarnya itu adalah kepercayaan orang. Ya, gimana Kepercayaan orang. Itu kayak dulu tuh Anggi kenapa? Nah, jadi gunung tertinggi di Sumatera Utara tuh Gunung Sibuatan. Sedangkan gunung tertinggi di Pulau Sumatera itu kan Kerinci. Nah, dulu teman-teman Anggi tuh nggak ada yang percaya untuk ngajak Anggi ke Sibuatan. Oh. Mereka tuh bilang, nggak usah Anggi, sulit Anggi kayak gini-gini. Tapi Anggi bilang bisa. Mereka mungkin sulit, takut kamu akan menyusahkan mereka Mungkin Iya. mungkin mereka capek. Mereka mungkin aku aja capek, apalagi kau Anggi kayak Ya, gitu kan. Nggak mau ngambil resiko. Nggak mau ambil resiko. Nah, nggak mungkin Anggi memaksakan itu. Nah, akhirnya ada open trip pendakian ke Gunung Kerinci. Anggi ceritain, Anggi sering solo hiking, Anggi sering camping juga, sering naik gunung ini. Mereka ngizinin untuk ikut. Dan bahkan Anggi bilang, Bang, kalau emang regulasinya aku harus sewa porter, aku nggak bawa barang, nggak apa-apa, aku keluar uang lebih aja nggak apa-apa. Aku sewa 1 porter. Nah, mereka bilang udah nggak apa-apa, ntar dibantu tim aja yang kayak gitu. Nah, itu udah naik Gunung Kerinci. Nah, tujuannya tadi buat mereka tuh percaya Kerinci aja Anggi bisa, masa Sibuatan nggak bisa. Jadi ya, Anggi nih dengan keterbatasan yang seperti ini, banyak banget kegiatan yang kamu bisa jalanin, seperti
apa ya, teman-teman pada umumnya pada yang sempurna dan lain sebagainya itu ya kan, nggak jadi apa ya hambatan dan lain sebagainya. Tapi kamu sempet ada ngerasa tadi kayak ngerasa nggak berguna dan lain sebagainya. Ada. Itu fasenya berapa lama? Pada akhirnya kamu menerima gitu. Terus dari masa depresi, terus penyesuaian, akhirnya ya udah nerima. Berapa lama? Yang Anggi 2 kali Kak depresi. Untuk yang merasa nggak berguna itu 2 tahun setengah Kak. Setelah kamu yang mengalami kecelakaan? Iya, setelah mengalami kecelakaan itu 2 tahun setengah itu depresi, nggak berani keluar rumah. Itu yang sampai maaf kamu kayak mau ngakhiri hidup juga ya? Iya. Kenapa kamu sampai ya mungkin depresi ya pasti depresi. Karena kan kaget kenapa semuanya jadi berubah sampai kamu pengen mengakhiri hidup gitu. Jadi alasan pertama kenapa Anggi mau diamputasi nih Kak. Yang pertama itu gara-gara setiap siap sholat mama tuh selalu nangis. Jadi waktu Anggi di rumah sakit tuh tiap balik sholat mama tuh nangis kayak nggak tega, dan bahkan kayak kan yang sakit aku, kenapa mama yang nangis terus gitu. Nah ternyata mama tuh tahu Anggi tuh mau harus diamputasi, dan kalau nggak diamputasi tuh 2 minggu lagi bakal meninggal. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua tuh alasan Anggi mau diamputasi itu kan gara-gara mama, dan ya emang pada saat itu alasan Anggi hidup itu cuma mama. Jadi makanya Anggi bilang kalau mama ini misalnya siang ini mama meninggal, malam pasti Anggi bakal bunuh diri. Karena ya emang alasannya itu karena mama. Karena ibu itu. Karena ibu. Nah tapi sampai akhirnya sadar kayak kalau mama mati, aku mati, kayaknya memperburuk keadaan lah. Kan katanya aku sayang sama mama, tapi kenapa aku bunuh diri? Bukannya ternyata, karena kan gini, 3 amalan yang gak terputus di dunia itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Dan kalau aku mau berguna dan aku ngaku sayang sama mamaku, seharusnya ketika mamaku meninggal aku jadi orang pertama yang ngedoain dia kan. Betul. Kalau aku sayang. Nah jadi pada saat itu udah kepikiran kayak gitu, dan nggak kepikiran bunuh diri lagi, dan itu udah kelas 3 SMA Kak. Teman-teman tuh udah pada fokus senam PTN dan fokus mau masuk tentara inilah. Nah saat itu Anggi masih depresi dan kayak merasa kayaknya 2 tahun setengah aku ini sia-sia. Dan kalau aku depresi terus ini makin sia-sia hidupku, dan ternyata depresi itu nggak memperbaiki suasana, malah memperburuk keadaan. Di saat itu Anggi sadar kayak udahlah aku harus bangkit lah. Jadi aku harus bisa ngebahagiakan orang tuaku, dan minimal aku nggak nyusahin mereka. Tuh. Terus proses penyesuaian kegiatan sehari-harinya sulit nggak kamu lewatin? Pada saat itu udah memutuskan untuk bergerak kayak udahlah aku harus bisa bangkit, aku harus bisa maju. Iya. Udah nggak kepikiran lagi Kak soal kayak gitu. Jadi kayak mau orang ngomong apapun udah nggak peduli lagi. Ada bully dan lain sebagainya? Bully banyak, bully itu pasti ada. Padahal kamu bukan dari lahir loh ya, maksudnya ini kan karena insiden gitu, harusnya mereka punya lebih empati dan lain sebagainya. Harusnya, tapi ternyata ya bahkan bully Anggi nggak tahu ini bully atau enggak, tapi Anggi dulu sebenarnya hal ini juga yang bikin Anggi depresi. Jadi bahkan dari guru juga ada. Direndahkan ada? Iya, jadi ada salah satu guru bilang kayak itulah gara-gara kau bandel kan, kayak gini jadi keadaanmu. Mau jadi apa kau besar nanti? Nah itu ucapan dari guru. Nah tapi mungkin itu adalah ekspresi kasih sayang dia, cuman bahasanya aja yang buruk. Dan seharusnya nggak seharusnya diucapin. Iya, gitu. Mungkin kalau emang Anggi nakal pada usianya saat itu ya udah, tapi nggak perlu sampai disampaikan mungkin ya gitu. Kayak gitu. Jadi pas itu udah banyak lah pas kayak gitu. Tapi ya udah nggak kepikiran lagi. Bahkan sekarang itu ketika udah orang ngomong kayak gitu, sekarang senyum aja kayak ya. Emang kok lebih berguna dari aku gitu aja sih. Itulah kan? Belum tentu yang kita nih yang sempurna, yang bisa bekerja sehari-hari, ya kan bisa cari uang tanpa ada keterbatasan kayak Anggi tuh bisa melakukan apa yang Anggi lakukan. Iya, bahkan bener. Anggi punya bisnis ya kan, bisa menghidupkan ibunya juga di Sumatera sana. Terus kerja juga kamu tadi handle sosial media juga gitu. Itu kan mesti nggak semua orang juga mungkin bisa ya gitu. Iya. Kamu nih untuk sehari-hari kerja dan lain sebagainya sekarang udah menetap di Jakarta. Di Jakarta. Berarti kamu nggak akan pulang pergi nggak ke Sumatera? Bakal pulang kalau disuruh mama balik. Tetap anak mama ya. Iya. Ini ya. Oke,
ini udah banyak banget ya cerita-cerita dari Anggi, apa ya, suka duka, lika-liku perjalanan yang mungkin juga bisa memotivasi teman-teman penyandang disabilitas juga untuk jangan berkecil hati ya. Iya. Bisa kamu mungkin kasih, ini mungkin agak klise ya, basi juga ya, tapi mungkin ini bisa memberikan motivasi nggak cuma untuk teman-teman penyandang disabilitas juga, tapi kita nih teman-teman sobat PTT supaya nggak ada kata nggak bisa gitu untuk menjalankan hari-hari. Boleh Anggi? Yang pertama adalah buat teman-teman semua, ini bukan khusus disabilitas juga, tapi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang tuh lagi fase depresi atau lagi nggak percaya diri, aku cuma mau bilang, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau berpikir kita itu adalah kuat. Jadi percaya dengan diri sendiri dan sugesti diri kita dengan hal-hal positif. Jadi kalau kita aja nggak percaya dengan diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya dengan kita? Dan aku juga mau bilang buat teman-teman semua, sukses itu bukan milik orang yang sempurna ataupun milik orang yang kaya, tapi sukses itu adalah milik orang yang mau berusaha. Karena sesempurna apapun kalian, sekaya apapun kalian, kalau kalian gak mau berusaha, itu gak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kalian memiliki kekurangan, tapi kalian mau berusaha, pasti Tuhan kasih jalan untuk kalian lebih baik ke depannya. Itu dia. Keren. Aku tuh sentuh loh. Ngerasa, aduh gue noting sama Anggi. Tapi nggak apa-apa Anggi, terima kasih banyak sudah mau datang ke PTT Lubrikan, sudah mau berbagi ceritanya juga ya. Mohon maaf kalau misalkan ada ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Oh nggak ada sih Kak, terima kasih juga udah diundang di sini Kak. Dan ini juga bisa memberikan motivasi buat teman-teman sobat PTT dimanapun berada. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di podcast station berikutnya. Mas, terakhir Mas kasih satu jokes lucu nih. Mas kan anak stand up nih, komika nih. Jok lucu. Apa satu beat? Satu beat ya maksudnya. Oke, bisa Mas. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Anggi dan aku juga stand up komedian. Jadi aku tuh sekarang tuh lagi resah sama pemilu. Karena pemilu tahun ini namanya aja pemilu damai tapi nggak damai. Karena konflik itu banyak, saling hujat, saling ejek, bahkan saling fitnah. Nah tapi masalahnya aku yang gak peduli dengan politik juga kena ikut fitnah. Sakit kali hatiku. Aku difitnah gara-gara kakiku satu, aku dituduh pendukung Anies. Masalahnya sejak kapan pilihan kita itu berdasarkan jumlah kaki? Kan gak mungkin kan aku pakai tongkat, terus kakiku jadi 3, aku pendukung Pak Ganjar. Enggak gitu, belum tentu. Nah kalau dukungan kita itu berdasarkan jumlah kaki, kasihan kali kawanku di Binjai, sumpah. Dua-dua kakinya nggak ada, jadi dia golput. Kan nggak mungkin kan. Makanya tuh pemilu tuh udahlah damai aja. Oke, saya Anggi.